إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يضلل فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. أما بعد Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia rahmat dan hidayahnya kepada kita sekalian, terutama nikmat iman, Islam, kesehatan dan kesempatan sehingga mampu menghadirkan kita untuk menjalankan ibadah salat Jumat secara berjamaah. Dan harapan dan tujuan semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, meraih kebahagiaan fid din wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam senantiasa terlimpah dan tercurahkan kepada junjungan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga, para sahabat dan seluruh pengikut sampai yaumul qiyamah. Masih sedang jamaah salat Jumat Allah, mari kita introspeksi bagi diri kita masing-masing, yakni tema yang diusung pada mimbar kali ini tidak lain yakni hati-hati dengan penyakit hati. Karena kita tidak tahu kena penyakit hati yang kita idap bahkan kita lakukan, maka semua amal kita akan hapus. Solat kita, puasa kita, haji kita, semuanya akan terhapus dengan penyakit hati ini. Di antaranya mungkin 3 hal saja yang saya sampaikan. Di antaranya penyakit hati yang pertama adalah sombong. Sifat sombong. Hadirin Allah, sombong merupakan sifat-sifat iblis. Ketika Allah menciptakan Adam alaihissalam, maka pada saat itu Allah menyuruh para malaikat dan semua makhluk di surga sujud kepada Adam alaihissalam. Pertama dalam surah Al-Baqarah bisa kita baca pada ayat 34. Ketika Allah menciptakan Adam alaihissalam, maka pada ayat yang ke-34 Allah menyuruh, wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ketika Allah memerintahkan para malaikat, semua makhluk dan surga itu untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Sujud, para mufassir menjelaskan ada 2. Satu, sujud sebagaimana kita melaksanakan solat kepada Allah Subhanahu wa taala, sujud. Tapi yang kedua, makna yang kedua adalah sujud di situ adalah perintah, yakni perintah Allah kepada seluruh makhluk yang ada di surga adalah mengikuti aturan. Segala undang-undang sudah berada di pundaknya Nabiullah Adam alaihissalam. Artinya apa? Semua aturan kita harus tunduk kepada Nabiullah Adam alaihissalam. Tapi apa jawab iblis? Illa iblis, kecuali iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis enggan, menyombongkan diri, dan dia tidak mau sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Dia tidak mau mengikuti aturan Allah. Dia tidak mengikuti aturan Nabi Adam alaihissalam. Adam baru anak kemarin. Aba wastakbir wa kana minal kafirin, maka dia termasuk orang-orang yang kafir. Mari kita lihat dalam surat Al-A'raf, surat yang ke-7. Ketika Allah menciptakan Adam alaihissalam, wa laqad khalaqnakum. Ketika Allah menciptakan Adam alaihissalam, summa sawwarnaku, maka Allah mengindahkan, menyempurnakan tubuh daripada Adam alaihissalam. Pada saat itu sambung ayat Allah menyampaikan, summa qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu
Maka pada saat itu semua malaikat sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, semuanya, illa iblis, kecuali iblis. Surah Al-A'raf ayat 11. Ujung ayat Allah menyampaikan, lam yakum minas sajidin. Iblis tidak mau sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Ayat berikutnya pada ayat yang ke-12, apa firman Allah Subhanahu wa taala? Qala ma mana'aka alla tasjuda iz amartuk. Allah berfirman, mengapa engkau wahai iblis, ketika aku menyuruh untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, engkau menolak? Engkau menolak untuk sujud pada Nabi Adam alaihissalam, tidak menghormati Adam alaihissalam. Apa? Kenapa? Iblis pun membantah. Luar biasa iblis. Membantah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan qala. Iblis mengatakan, ana khairum minhu. Aku lebih mulia, aku lebih baik dari Adam alaihissalam. Sambung ayat itu Allah menyampaikan, iblis berkata, khalaqtani min nar. Aku diciptakan dari, masya Allah, min nar, dari api. Wa khalaqtahu min tin. Aku diciptakan dari api. Wa khalaqtahu min tin. Sementara Adam engkau ciptakan dari tanah. Lebih mulia api daripada tanah. Allah karim. Apa ayat selanjutnya Allah menyampaikan ketika orang sombong? Qala fahbit minha. Allah berfirman, keluar, bukan keluar, turun kau dari surga. Turun kau dari surga wahai iblis. Fama yakunu laka an tatakabbara fiha. Karena engkau tidak pantas menyombongkan diri di dalam surga ini. Tidak patut, tidak pantas engkau menyombongkan diri di dalam surga. Allah karim, surga tidak boleh dihuni oleh orang-orang yang sombong. Lihat akhir daripada ayat 12 ini, Allah menyambung, innaka minas sagirin. Perhatikan ayat ini, innaka minas sagirin. Sesungguhnya engkau adalah orang-orang yang terhina. Sesungguhnya engkau iblis dari golongan orang-orang yang terhina. Maka kesimpulan mafhum mukhalafah daripada tafsir ini, maka orang yang sombong adalah dihinakan Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Orang yang sombong akan dihinakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita introspeksi pada diri kita masing-masing. Ketika Rasulullah menyampaikan masalah sombong kepada para rasul, kepada para sahabat, mereka mengatakan, ya Rasul, kami memakai pakaian yang bagus setiap kali melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah kami sombong juga ya Rasul? Perhatikan apa jawab Rasulullah SAW. Al-kibr batrul haq wa ghamtun nas. Kesombongan adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Hati-hati. Mungkin ketika ada orang menyampaikan baik kepada kita, tapi kita senantiasa meremehkan orang lain. Ada sesuatu yang baik sebenarnya disampaikan kepada kita, senantiasa kita bantah. Kita senantiasa meremehkan orang lain. Terakhir hadis Ahmad atau Tabrani, Rasulullah menyampaikan, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga, man kana fi qalbihi. Ada dua di situ. Yang pertama, man kana fi qalbihi, ya, khardalatan min kibri, walaupun hanya setitik debu daripada orang-orang yang sombong. Yang kedua, mithqala dzarratin min kibr, walaupun sebiji zarah di dalam hatinya ada sifat sombong, maka la yadkhul jannah, tidak akan masuk surga. Hati-hati. Yang kedua, sifat yang kedua,
Iri. Hadirin rahimakumullah. Iri adalah melihat orang lain mendapatkan nikmat dan dia tidak inginkan seperti itu. Bahkan dia ingin supaya nikmat itu dihabisi. Kalau bisa jatuh ke tangan saya. Kisah korban nanti yang kita laksanakan. Pengorbanan yang pertama di antara dua anak manusia, yakni keturunan Nabiullah Adam alaihissalam, antara Qabil membunuh Habil. Qabil membunuh Habil. Apa yang terjadi? Iri. Qabil mempunyai saudara kembar. Hadirin Allah, ketika Nabi Adam alaihissalam, karena zaman itu belum ada manusia, maka lahir daripada istrinya dua, kembar dua, maka kawin silang. Lahir pertama dengan lahir kedua, maka pertama harus kawin dengan yang kedua. Laki-laki pertama kawin dengan perempuan yang kedua. Maka apa yang terjadi? Qabil lahir kakak, sementara Habil adik. Qabil kembarannya dengan Iklimah, wajahnya cantik rupawan. Sementara Habil yang kedua, artinya lahir sesudahnya, dengan kembarannya Labuda. Labuda wajahnya tidak cantik seperti Iklimah. Apa yang terjadi? Iri. Karena di zaman itu hukum berlaku, Nabiullah Adam alaihissalam mengawinkan ketika masa dewasa, dikawinkan Qabil dengan Labuda. Iklimah harus dengan Habil, tapi Qabil berontak, tidak mau. Supaya itu tidak menjadi kesenjangan, maka Allah menurunkan, silakan korban. Nanti kita akan korban di bulan Dzulhijjah nanti. Apa yang terjadi? Silakan korban. Qabil memang Qabil adalah seorang petani. Dia menyiapkan seluruh tanamannya, sementara Habil seorang peternak. Habil menyediakan ternaknya dengan gemuk-gemuk. Maka mohon maaf kalau kita korban, cari yang bagus, jangan cari yang kurus. Apalagi pincang itu kan tidak boleh. Pisau yang untuk membunuh juga harus tajam, harus bagus. Apa yang terjadi? Ternyata Habil mempunyai korban kena yang bagus-bagus, sementara Qabil dari harta bendanya yang jelek-jelek, maka yang diterima adalah Habil. Habil yang diterima. Apa yang terjadi? Bisa kita baca dalam surah Al-Maidah itu. Ya. Karena tidak terima, masa saya harus mendapatkan adikku Labuda, sementara dia dapatkan kakak adik saya sendiri, Iklimah yang cantik. Maka apa yang terjadi? Dengan sifat iri itulah dia tidak ingin nikmat itu diambil oleh saudara adiknya, maka dia membunuh Habil. Qabil membunuh Habil gara-gara iri. Pembunuhan yang pertama kali terjadi. Bingung setelah dibunuh, apa yang terjadi? Bingung mau diapakan adiknya ini. Allah menurunkan burung gagak untuk bertarung. Maka pada saat bertarung itulah satunya mati, satunya mencakar daripada tanah itu, akhirnya satu masukkan di dalam tanah. Oh, seperti itulah pertama kali penguburan. Allah, hati-hati. Kalau sifat iri ini ada, dia bilang, masya Allah, hancur Pak tatanan masyarakat. Yang terakhir 3 saja, hasad dan hasud. Hati-hati Pak. Kalau sudah sifat iri Pak, dia akan menjadi hasad dan hasud. Lihat surat Al-Hujurat surat ke-49 pada ayat yang ke-6 Pak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu." Hai orang-orang yang beriman, apabila datang seorang fasik untuk menyampaikan berita, maka apa yang disampaikan Allah? Fatabayyanu, teliti berita itu, benar apa salah? Teliti. Benar apakah salah? Tabayun dulu. Sehingga apa? Ayat selanjutnya Allah menyampaikan, antusibu qauman bijahala, supaya kamu tidak menjadi musibah karena datangnya satu berita kamu tidak mau sharing dulu, maka itu akan menjadi musibah kepada kaum yang kau tidak tahu. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimun, sementara kau tidak tahu jelas, akhirnya engkau akan menjadi menyesal karena kau sudah membuatkan musibah. Hadirin yang rahimakumullah, tahun-tahun politik kali ini, orang-orang yang benar akan disudutkan, orang-orang yang salah akan dinaikkan.
Lantas Mu'adz bin Jabal bertanya kepada Rasulullah SAW, akan datang satu masa yang namanya haraj. Pada masa itu orang yang amanah akan dikhianati, sementara orang yang dikhianat akan menjadi amanah. Hati-hati. Hasad dan hasud membicarakan kejelekan orang lain. Hati-hati. Maka Rasulullah menyampaikan, ya, iyyakum wal hasad. Hadis riwayat daripada Imam Ahmad, Ibnu Majah, An-Nasai, Abu Daud, An-Nasai dan Ibnu Majah. Iyyakum wal hasad. Hati-hati dengan hasad, kata Rasulullah. Hati-hati dengan sifat hasad. Kenapa? Fa innal hasada ya'kulul hasanat. Sesungguhnya sifat hasad itu memakan semua, artinya menghabiskan semua kebaikan, amal semuanya akan habis. Kama ta'kulun narul khatab, sama seperti api menghanguskan kayu bakar. Hati-hati, Bang. Hati-hati. Aku qouli hadza wa astaghfirullah innahu rahim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wallahu fi kitabil karim wa syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahu amma ba'd. Masih sedang jemaah salatul rahmatullah. Mari bagaimana kita bisa menghindar daripada itu? Yang pertama, hindarkan sifat sombong, iri hati dan hasad. Mari kita senantiasa rendah hati. Mari kita senantiasa kasih sayang di antara kita. Mari kita senantiasa memaafkan orang lain dan jangan menganggap remeh orang lain. Dan mari kita senantiasa untuk berzikir, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah, dengan mengingat Allah, insya Allah hati menjadi tenang. Semoga semua amal ibadah kita insya Allah diterima di Allah Subhanahu wa taala. Semoga semua dosa-dosa kita insya Allah diampuni Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan seluruh keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mudah-mudahan putra putri yang soleh dan solehah. Mudah-mudahan akhir kita menjadi husnul khatimah, dan akhirat nanti insya Allah semua amal kita diterima Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir muslimin wal muslimat wal mu'minat al ahya'i wal amwat. Allahumma ighfir lana wa ma'afina wa'anna. Allahumma ighfir lana wa ma'afina wa'anna. Allahumma ighfir lana wa ma'afina wa'anna. Allahumma ighfir lana wa liwalikum rabbayana shighara. Maghfir lana wa likum rabbayana shighara. Allahumma ighfir muslimin wal muslimat والمؤمن والمؤمنات الأحياء بالأموات. اللهم رب اجعلني مقيم الصلاة من ذريتي ما تقبل دعاء. ربنا اغفر للمؤمنين والمؤمنات. اللهم اغفر لنا ولمن سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا إماما. اللهم إنا نسألك العلم النافع وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحملنا كما حملنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على الكافرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.